Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Syakira Fariha dalam acara Surya News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Selengkapnya kami rangkum dalam Surya News sore ini. Langsung saja kita jelang Surya News selengkapnya. Pemirsa, pada malam yang seharusnya penuh kegembiraan pada sebuah konser musik di lapangan Pasar Kamis Tangerang, terjadi kerusuhan besar-besaran yang mengguncang kota. Kerusuhan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan properti publik, tetapi juga penjarahan barang-barang berharga, seperti peralatan sound yang mahal. Di tengah keramaian penonton yang menghadiri konser di lapangan Pasar Kamis Tangerang tersebut, seketika berubah drastis menjadi kacau saat sekelompok individu mulai memicu kegaduhan. Kerusuhan terjadi begitu cepat dan menyebabkan kepanikan di antara ribuan orang yang hadir. Grup kecil yang memicu keributan mulai merusak panggung utama dan mencuri peralatan berharga yang digunakan untuk pertunjukan. Damar, selaku saksi mata, menyatakan kekacauan ini disebabkan karena salah satu dari pihak panitia penyelenggara membawa kabur uang tiket masuk konser. Hal tersebut menyebabkan kekacauan dan kerusuhan masyarakat yang hadir hingga tak terkendali. Juga terlihat masyarakat yang tidak terlibat dalam kerusuhan berusaha melarikan diri dari area konser. Namun, mereka kesulitan untuk melarikan diri akibat adanya kelompok kecil yang membakar panggung konser yang akhirnya menimbulkan asap tebal. Para petugas keamanan setempat berjuang untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, kepolisian segera dipanggil untuk membantu meredam kerusuhan tersebut. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa beberapa orang telah ditangkap karena keterlibatan mereka dalam perusakan dan pencurian barang-barang berharga di tempat kejadian. Kuliah Kerja Nyata atau KKN kelompok 178 mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengunjungi Kelurahan Serua Indah pada hari Rabu 19 Juni 2024. Kunjungan yang dilakukan merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa memberdayakan masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, 20 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari berbagai jurusan turut ikut serta untuk melaksanakan agenda tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan penyuluhan kesehatan dan menanyakan kepada pemerintah desa tentang apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Ketua kelompok KKN 178, Adam Darmawan, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi warga Serua Indah, khususnya tentang sampah. Lurah Serua Indah Nur Sobah menyambut baik kegiatan KKN ini dan berharap program kerja yang dilakukan dapat berlanjut di masa yang akan datang. Menurutnya, kehadiran kelompok KKN 178 sangat membantu untuk mengidentifikasi serta mencari solusi bagi permasalahan yang ada di Kelurahan Serua Indah. Selanjutnya, Bazar Buku Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diselenggarakan oleh Official Store Gramedia. Dalam event tersebut, pihak penyelenggara bekerja sama dengan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menghadirkan beberapa macam buku pilihannya. Gramedia selalu berkomitmen mengusung semangat Innovation Transform kepada pelanggan dalam setiap kesempatan. Begitu pula kali ini, Gramedia mempersembahkan festival buku yang di dalamnya menyediakan ratusan buku dengan potongan harga hingga 15% untuk para pelanggan. Festival buku ini diadakan pada tanggal 29 Mei 2024. Bertempat di Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan ini dirancang untuk mendekatkan mahasiswa dengan penulis-penulis favorit. Buku yang hadir pada festival buku juga beragam, mulai dari novel, self-improvement, sains populer, romansa, dan masih banyak lagi. Seni layar tancap atau yang dikenal dengan sebutan jadul sudah menjadi warisan budaya bagi masyarakat Ciater, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih, penayangan film lawas menggunakan layar tancap ini tetap memikat hati penikmatnya dengan pesona yang khas.
Masyarakat pada zaman sekarang biasanya menonton film layar lebar di bioskop. Namun, berbeda dengan masyarakat di daerah Ciater, Tangerang Selatan ini. Mereka tetap mengadakan menonton film bersama dengan menggunakan layar putih yang ditancapkan di tanah untuk selalu mengenang sejarah cara pemutaran film dengan gaya klasik. Sukri, selaku Ketua RW 10 Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten menyatakan, kegiatan ini merupakan warisan dari masyarakat dahulu untuk menjaga budaya dan melestarikan alat pemutaran film dengan menggunakan layar putih dan proyektor klasik yang masih menggunakan roll film. Tujuan lainnya dari kegiatan ini adalah sebagai ajang menjalin silaturahmi bagi masyarakat setempat. Sukri, selaku Ketua RW 10 juga berharap dengan terselenggaranya acara ini, masyarakat bisa menjadi semakin kompak dan makin rukun dalam bersosialisasi di lingkungan. Sementara itu, diharapkan agar kegiatan ini tetap ada setiap tahunnya dan semakin ramai didatangi oleh masyarakat. Pemirsa, jika kalian bingung ingin mencari tempat makan murah dan enak yang berlokasi di Limo Cinere Depok, kami menyarankan untuk ke kedai yang bernama Kedai Roti Ibu Saya. Di sana menyediakan menu yang sangat murah dengan harga mulai dari Rp5.000. Kedai ini dibangun dengan desain ala rumah pribadi. Bagi para pengunjung yang masuk ke area dalam, akan merasakan suasana yang sejuk. Dinding yang berada di kedai ini terdapat banyak lukisan dan hiasan unik yang dapat dijadikan spot foto bagi para pengunjung. Mengintip soal menu, harga yang ditawarkan pada kedai ini mulai dari Rp5.000 saja. Beberapa menu yang ditawarkan diantaranya ada roti coklat, es Milo, es taro, serta menu bestseller di Kedai Roti Ibu Saya, yakni pizza beef pepperoni yang harganya Rp20.000 saja. Walau harganya yang relatif murah, semua makanan dan minuman yang disajikan rasanya tidak murahan. Untuk kalian yang ingin mampir dan makan enak tapi murah, yuk langsung saja ke Kedai Roti Ibu Saya yang berlokasi di Limo Cinere, Depok, Jawa Barat. Medan merupakan ibu kota Sumatera Utara dan terkenal dengan beragam kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu hidangan yang tak boleh dilewatkan adalah lontong Medan. Lontong Medan adalah makanan khas Medan yang terdiri dari lontong, sayuran, tauco, sambal, dan berbagai pelengkap lainnya, seperti telur, rendang, mie, dan kerupuk. Hidangan ini sering disantap sebagai sarapan atau makan siang. Lontong Medan menciptakan cita rasa yang khas dengan perpaduan rasa gurih dan pedas yang begitu memanjakan lidah. Selain rasanya yang lezat, lontong Medan juga memiliki nilai gizi yang tinggi karena terdiri dari berbagai bahan yang kaya akan protein dan vitamin. Tak heran jika lontong Medan selalu menjadi primadona di kalangan pecinta kuliner Nusantara. Bagi Anda yang ingin mencicipi kelezatan lontong Medan, Anda bisa menemukannya di Kedai Lontong Medan Zen yang berada di daerah Cibubur, Jakarta Timur, tepatnya dekat Pasar Kota Wisata. Jadi, ketika Anda berkunjung wilayah ini, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati kelezatan kuliner khas Medan ini. Selesai jeda pemirsa, akan ada informasi bursa buku murah yang berada di basement Blok M Square. Kini makin sepi pembeli. Halo, aku lagi sama Bunda nih. Bundaku emang beda, gak seperti bunda yang lain. Bunda, aku aja. Tapi hebatnya Bunda, ia selalu tahu apa yang aku Nutrisi dan kau selalu dukung cinta Bunda. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Dimanapun, kapanpun, nongkrong makin seru bareng Nescafe.
rasa ala kafe. Kembali lagi bersama kami dalam program Surya News. Pemirsa, bagi para pecinta buku, pasti tahu tentang bazar buku terbesar yang ada di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Bazar buku ini terletak di lantai basement Mall Blok M Square. Tersedia ratusan buku yang ditawarkan. Dahulu bursa buku ini ramai dikunjungi, namun kini makin sepi pembeli. Toko buku murah yang berada di basement Blok M Square Melawai, Jakarta Selatan, sering dikenal masyarakat sebagai tempat jual beli buku dengan harga yang relatif murah. Di sini, tidak hanya tersedia buku baru, tetapi juga buku bekas. Mungkin itu yang menjadi alasan mengapa dahulu toko buku yang berada di Blok M Square ini ramai dikunjungi. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat lebih memilih membeli buku melalui toko online. Tak hanya membeli, di era digital ini, masyarakat juga bisa membaca buku melalui media online. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan alasan yang lebih efektif untuk membeli dan membaca buku. Saat ini, tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk pergi ke toko buku bila ingin membeli atau sekedar membaca buku. Peristiwa ini menjadi keresahan bagi beberapa pemilik toko buku yang berada di basement Blok M Square ini. Menurut salah satu pedagang buku di tempat ini, Harry menyatakan bahwa omset penjualan buku di toko offline menurun akibat banyaknya penjual yang lebih memilih untuk menjual bukunya di toko online. Selanjutnya, ratusan warga Desa Kalisale, Kabupaten Pemalang memadati Masjid Baitul Sholihin untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Senin 17 Juni 2024. Suasana yang cerah menambah antusias dan kehusyuan ibadah tahunan tersebut. Sholat Idul Adha yang dilaksanakan di Masjid Baitul Sholihin dimulai tepat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Ustadz Zainal Abidin yang bertugas sebagai imam dan khatib. Dalam khutbahnya, Ustadz Zainal Abidin menekankan pentingnya nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Syaiful Umam, salah seorang warga Kalisale, mengatakan dengan adanya sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban bersama-sama di Masjid Baitul Sholihin menjadi momen yang sangat berharga untuk menjalin silaturahmi dan mempererat ukhuwah di antara warga. Suasana Idul Adha di Desa Kalisale, Kabupaten Pemalang, berjalan dengan tertib dan penuh kebersamaan. Seluruh warga terlihat sangat antusias dalam kegiatan tahunan tersebut. Hal ini menunjukkan semangat warga untuk beribadah dan bergotong royong untuk menjunjung kepedulian sosial yang tinggi. Sholat Idul Adha juga dilaksanakan di Masjid Al-Nahdoh atau Masjid Tanpa Kubah. Ratusan umat muslim memenuhi Masjid Al-Nahdoh yang berada di dalam gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Jamaah sholat Id terlihat membludak sampai area luar masjid. Uniknya, pelaksanaan sholat Id yang kebanyakan dilaksanakan pada masjid berkubah, justru Masjid An-Nahdoh PBNU tidak memiliki kubah dan terletak di dalam gedung kantor PBNU. Menurut sumber yang didapat, didirikannya bangunan Masjid An-Nahdoh berawal dari keinginan warga Nahdlin untuk memiliki masjid sendiri di kompleks gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Karena latar belakang tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar peletakan batu pertama pada 31 Januari 2014 dan diresmikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus pada 31 Januari 2015. Sholat Id dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan imam sholat dan khotib Kiai Haji Ulil Absor Hamdalah selaku jajaran Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam penyampaiannya, khotib menjelaskan bahwasanya merasa gembira pada 2 hari raya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hikmat dan penuh rasa syukur menyelimuti pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berlangsung di lokasi Jalan Karet, Depok, Jawa Barat. Penyembelihan hewan kurban dilakukan secara hikmat dan sesuai dengan syariat Islam. Proses pemotongan dilakukan oleh juru sembelih yang sudah berpengalaman.
Mereka memastikan bahwa penyembelihan dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kaidah Islam, yaitu mengucapkan basmalah dan takbir saat menyembelih hewan. Setelah proses penyembelihan selesai, daging kurban kemudian dipotong bersama para panitia dan warga setempat pun juga turut ikut membantu. Dengan semangat gotong royong, mereka memisahkan bagian-bagian daging serta membungkusnya dengan rapi. Setelah proses pemotongan hewan kurban yang berlangsung tertib dan lancar, daging kurban siap dibagikan kepada para warga. Panitia kurban pastinya sudah memastikan daging kurban sampai ke tangan yang berhak. Semoga keberkahan Idul Adha ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh umat muslim dimanapun berada. Kita ke informasi lain pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 2024 atau 1 Muharram 1446 Hijriah, puluhan warga Kelurahan Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan melakukan pawai obor dengan berjalan mengelilingi kampung. Pawai obor digelar oleh puluhan warga di Kelurahan Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan. Puluhan warga berbondong-bondong menggelar pawai obor sambil berkeliling kampung. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur umat muslim menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak juga ikut serta melakukan pawai dan berjalan kaki sejauh 5 km. Kegiatan ini juga menjadi tontonan warga sekitar di sepanjang jalan yang dilalui oleh peserta pawai obor. Suasana menjadi lebih meriah karena peserta pawai obor diiringi oleh tabuhan beduk dan angklung. Kegiatan ini telah dilakukan secara turun-temurun setiap menyambut datangnya bulan Muharram atau Tahun Baru Islam. Ketua DKM Mushola Al-Ihsan, Syahrul Rosyad menyatakan, kegiatan pawai obor ini merupakan kegiatan yang diadakan tidak hanya untuk menyambut Tahun Baru Islam saja, tetapi juga dilakukan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan ini juga didukung oleh Ikatan Remaja Bangka 11 dan Karang Taruna setempat. Sementara itu, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan agenda pawai obor tetap ada di setiap tahunnya dan semakin meriah. Tidak hanya itu, diharapkan warga yang berada di Kelurahan Pela Mampang semakin kompak dan silaturahmi semakin terjalin. Libur panjang telah tiba. Kesempatan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berekreasi bersama keluarga. Bagi masyarakat Jakarta, bila tak ingin pergi jauh untuk berlibur dan jenuh dengan kemacetan, Perkampungan Budaya Adat Betawi merupakan salah satu destinasi wisata di Jakarta yang murah meriah dan cocok untuk belajar tentang budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan Setu Babakan berlokasi di Jalan Situ Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tempat ini tidak hanya menawarkan kuliner khas Betawi saja, tetapi juga pemandangan Danau Setu Babakan yang indah untuk menemani pagi atau sore kalian. Di sini ada Museum Budaya Adat Betawi yang bisa kalian kunjungi untuk lebih mengenal budaya adat Betawi. Di dalam Perkampungan Budaya Adat Betawi ini, kalian bisa mengenal dan mempelajari berbagai macam rumah adat Betawi, sejarah Betawi, makanan khas Betawi, permainan anak tradisional Betawi, dan masih banyak lagi yang dapat kalian pelajari tentang budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi dan Museum Betawi ini buka dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 9 pagi hingga 4 sore. Untuk masuk ke tempat wisata ini tidak perlu membeli tiket alias gratis pemirsa. Tempat rekreasi seperti ini cocok sekali untuk pergi bersama keluarga. Terjadi kemacetan parah di seberang halte UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sore hari pada tanggal 28 Mei 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat Bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya.
Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Eksis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah 20 menit pertama setiap hari. Irit itu Eksis. Ya. Kembali lagi bersama kami dalam program Surya News. Pemirsa, pada tanggal 28 Mei 2024, yakni sore hari, jalan raya yang berada di seberang halte Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami kemacetan parah. Kemacetan ini disebabkan karena banyaknya genangan air akibat hujan lebat dan adanya pekerjaan konstruksi yang akhirnya harus menutup jalan utama untuk beberapa saat. Hujan lebat yang turun sebelumnya menyebabkan sejumlah jalan di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tergenang air dan memperlambat pergerakan kendaraan. Sementara itu, penutupan jalan utama yang dilakukan untuk keperluan pekerjaan konstruksi semakin memperparah situasi. Pengendara yang hendak melintas di sekitar area kampus terpaksa terjebak dalam kemacetan yang tidak kunjung reda. Kendaraan umum pun tidak lepas dari dampaknya. Sebagian besar angkutan umum terhenti di depan kampus dan menyulitkan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan kondisi lalu lintas yang tidak terkendali, para pengendara terpaksa bersabar dalam menghadapi kemacetan tersebut. Beberapa di antaranya mencoba mencari jalur alternatif atau memilih untuk menunggu hingga situasi membaik. Kejadian ini menjadi perhatian besar terhadap kondisi lalu lintas dan koordinasi yang baik antara pihak terkait. Masalah kemacetan seperti ini dapat diminimalisir di masa yang akan datang, sehingga aktivitas transportasi di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Selanjutnya, dalam rangka libur panjang, suasana di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat mulai ramai sejak beberapa hari terakhir. Para pemudik dan wisatawan domestik berbondong-bondong menuju kawasan Puncak Bogor untuk memanfaatkan waktu libur panjang dengan mengunjungi tempat wisata yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Menurut data dari Dinas Perhubungan setempat, volume kendaraan mengalami lonjakan yang signifikan sejak awal pekan pada tanggal 10 Juni 2024. Peningkatan ini terlihat dari arus lalu lintas yang padat, mulai dari pagi hingga sore hari. Polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengatur laju kendaraan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, suasana di sepanjang Jalan Raya Puncak juga terasa semarak dengan berbagai kegiatan persiapan Idul Adha. Pedagang kaki lima menjajakan beragam kuliner khas Lebaran seperti sate, ketupat, dan kue-kue tradisional. Hal tersebut menarik perhatian para pengendara yang singgah untuk beristirahat sejenak. Kondisi cuaca yang cerah turut mendukung kelancaran perjalanan para pemudik. Meskipun demikian, aparat keamanan menghimbau agar para pengendara tetap mematuhi aturan lalu lintas dan beristirahat secara berkala untuk menjaga keselamatan. Demikian laporan tentang suasana Jalan Raya Puncak di masa libur panjang. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memberikan informasi terkini kepada Anda. Konser musik gratis yang diadakan di Anjungan Sarina, Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2024 menampilkan beragam musisi ternama dari ibu kota, salah satunya grup band Juicy Lucy. Karena tidak dipungut biaya, masyarakat terlihat ramai menonton konser musik ini. Konser gratis di Sarina Pavilion Jakarta Selatan mempersembahkan penampilan spesial dari jumlah musisi ternama tanah air. Konser ini dihadiri oleh beberapa musisi dan grup band ternama. Di antaranya ada Tiara Andini dan Juicy Lucy yang siap menghibur penggemar jelang akhir pekan. Konser gratis ini diselenggarakan oleh Bank Mandiri dalam acara Living Beyond Fest. Selain konser, dalam rentetan acara tersebut juga akan menghadirkan talk show bersama penyanyi, model, dan artis ternama Indonesia. Acara ini akan menjadi ajang berbagai program dengan rewards yang menarik bagi nasabah atau calon nasabah Bank Mandiri. Kita beralih ke berita selanjutnya. Salah satu tempat kuliner favorit yang ada di Kabupaten Tangerang yakni Pasar Lama Tangerang. Di sini menyuguhkan beragam makanan dan minuman yang enak dan murah. Pasar Lama Tangerang adalah pasar kuliner yang berada di Jalan Kisah Maun, Tangerang.
di mana Anda dapat menemukan berbagai macam makanan dan minuman lezat. Di pasar ini Anda akan menemukan berbagai macam makanan, di antaranya makanan ringan seperti gorengan, keripik, dan kue, serta jenis makanan beras seperti nasi goreng, mie goreng, dan capcay. Tidak hanya makanan yang lezat, tetapi juga harganya yang terjangkau. Anda dapat menemukan berbagai macam makanan dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Selain makanan, Anda juga dapat menemukan berbagai macam minuman, di antaranya seperti teh, kopi, dan jus. Jika Anda memiliki keinginan untuk makan dan minum yang lebih eksotis, Anda juga dapat menemukan berbagai macam makanan dan minuman dari berbagai negara lainnya di pasar ini. Pasar Lama Tangerang juga merupakan tempat yang sangat bagus untuk berbelanja dan berinteraksi dengan penjual makanan lainnya. Di sana, tidak hanya menjual makanan lokal, tetapi juga menjual beberapa menu makanan yang berasal dari luar negeri. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Pasar Lama Tangerang, karena tempat ini sangat cocok dan menarik untuk mencoba berbagai macam makanan dan juga minuman. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Minggu pagi 30 Juni 2024 berlangsung meriah dan dipadati oleh ribuan warga. Acara yang dimulai pada pukul 6 pagi itu menghadirkan bermacam-macam aktivitas menarik yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Para warga memanfaatkan momen ini untuk berolahraga, mulai dari bersepeda, jogging, hingga senam bersama. Selain itu, banyak komunitas dan pelaku usaha kecil turut meramaikan acara dengan menawarkan berbagai produk yang mereka miliki. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan lalu lintas di sekitar area Car Free Day. Kawasan tersebut akan bebas dari kendaraan bermotor mulai pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tanpa gangguan kendaraan. Car Free Day di Bundaran HI merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap hari Minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Selain untuk mengurangi polusi udara, acara ini juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik dengan nyaman. Selanjutnya, sebagai berita terakhir pada program Surya News sore hari ini, terdapat tempat menarik di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yaitu Home Sweet Gallery. Tempat ini tidak hanya menawarkan pameran lukisan yang menakjubkan, tetapi juga keindahan tempatnya yang memanjakan mata. Home Sweet Gallery yang berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah menjadi destinasi favorit bagi para pecinta seni. Galeri ini menawarkan berbagai pameran lukisan yang menampilkan karya-karya dari seniman lokal dan internasional. Setiap lukisan di sini dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan keindahan, serta menciptakan pengalaman visual yang mengesankan bagi pengunjung. Pameran di Home Sweet Gallery tidak hanya menampilkan keindahan artistik, tetapi juga beragam tema yang menggugah emosi dan pemikiran. Tidak hanya lukisan abstrak yang penuh warna dan karya realisme yang detail, setiap sudut galeri ini juga menawarkan sesuatu yang unik dan inspiratif. Galeri ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti area lounge yang nyaman, suasana yang tenang dan ramah, menjadikan Home Sweet Gallery tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu sambil menikmati keindahan seni. Bagi Anda yang mencari inspirasi atau sekedar ingin menikmati keindahan seni, Home Sweet Gallery adalah destinasi yang tepat. Tim Surya News melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Syakira Fariha. Selamat sore dan sampai jumpa.